subscribe channel Api Fatih. Insya Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Api Fatih. Kali ini kita akan bahas masalah membunuh semut. Bagaimana hukumnya membunuh semut dan bagaimana solusinya. Para sahabat Api Fatih, sudah kita ketahui bersama bahwasanya semut ini adalah binatang yang berbaur kepada kita. Tiap hari kita bertemu dengan semut. Aktivitasnya pun berbeda-beda semut. Ada yang semut zarroh, ya semut budak yang biasanya mengganggu gula, yang memakan gula itu. Juga ada yang makanan-makanan kita, lauk pauk kita itu dimakani semut, dikerubung semut dan lain sebagainya. Aktivitas semut macam-macam. Ada yang semut itu menggigit kita, ada semut itu hanya mencari makan saja tanpa mengganggu kita dan lain sebagainya, macam-macam. Lantas bagaimana sih pandangan syariat tentang semut ini? Pertama kita mentelaah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an qadli syuradi wa difda'i wa namlati wal hudhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah kita semuanya untuk membunuh burung syurad, membunuh difda, yakni katak tidak boleh dibunuh, apalagi disate, diperjualbelikan, dimakan dagingnya, masya Allah, tidak diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah hal itu. Yang ketiga yakni tidak boleh membunuh semut, ini yang kita bahas sekarang. Dan yang terakhir tidak boleh membunuh burung hudhud. Apabila hadis ini kita pahami secara bahasa saja, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang mencegah untuk membunuh semut, dan hal ini sangat sulit sekali dikarenakan aktivitas semut memang berbaur dengan kita dan sehari-hari kita bertemu dengan semut, sengaja atau tidak kita akan membunuh semut itu. Lantas bagaimana sih yang dimaksud Rasulullah dalam hadis itu? Ulama hadis mengarahkan kita bahwasanya yang dimaksud namlah dalam hadis itu tidak keseluruhan semut, para sahabat. Ternyata yang dimaksud semut di dalam hadis itu adalah semut Sulaimani. Yakni ada kisah Nabi Sulaiman yang ngobrol dengan semut. Yakni ciri-ciri semut itu adalah panjang, hitam, dan biasanya itu hidup ada di bawah-bawah bangunan. Para sahabat, itulah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh, yakni semut yang Sulaimani. Sedangkan membunuh semut-semut yang lainnya itu diperbolehkan, apalagi semut-semut itu mengganggu, asalkan cara membunuhnya itu dengan tidak dibakar. Yani saya ulangi, asalkan membunuhnya tadi dengan tidak membakar, karena memang ada anjuran kita untuk memperbagus dalam membunuh, untuk mempercepat, memperbagus dalam membunuh. Sedangkan membakar, ini tinjauan ulama adalah menyakiti sebelum membunuh. Maka dari itu membunuh binatang atau semut selain semut Sulaimani itu diperbolehkan asalkan tidak dibakar. Andaikan tidak bisa membunuh semut itu dengan tanpa membakar, dalam artian hanya bisa dibakar atau jaraknya jauh ya, di pepohonan karena sangat mengganggu, rumahnya ada di pepohonan, kita akan menjangkaunya juga tidak bisa kecuali dibakar misalnya, maka diperbolehkan. Jadi maka diperbolehkan apabila memang seperti itu keadaannya. Tapi kalau bisa jangan dibunuh dengan cara dibakar. Para sahabat, semut Sulaimani pun apabila ini tidak menyakiti kita, maka kita haram, tidak boleh membunuhnya. Akan tetapi jikalau semut Sulaimani tadi menggigit kita, jadi menggigit kita dan membahayakan kepada kita, menyakiti kita lah ya, menyakiti kita, maka diperbolehkan kita untuk membunuh semut walaupun itu semut Sulaimani. Intinya para sahabat, membunuh semut itu diperbolehkan asalkan itu bukan semut Sulaimani. Yakni semut Sulaimani yang ada kisah dari Al-Quran itu, jenisnya, ciri-cirinya itu hitam, agak panjang, dan juga biasanya ada di bawah-bawah bangunan. Insya Allah itu semut Sulaimani tidak mengganggu ya, tidak menggigit. Cuman andaikan semut Sulaimani itu mengganggu kita dengan menggigit kita misalnya,
maka diperbolehkan untuk membunuhnya. Diperbolehkan untuk membunuhnya. Para sahabat Abi Fatih, itulah hukum membunuh semut. Para sahabat, apabila kita mentelaah hadis yang musalsal bil awaliyah, ini sudah masyhur hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang mempunyai sifat belas kasih akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah sesuatu yang ada di bumi. Man biasanya dipergunakan untuk orang atau bisa umum. Yarhamkum man fis sama. Maka orang-orang atau malaikat yang ada di langit akan menyayangi kalian semua. Para sahabat Abi Fatih, kita memang diperbolehkan untuk membunuh semut. Akan tetapi jikalau semut itu tidak mengganggu kita aktivitasnya, atau bahkan mengganggu kita, kalau kita mempunyai belas kasihan, maka ayo kita usahakan jangan sampai membunuh binatang-binatang itu. Memang binatang itu boleh dibunuh, sekali lagi boleh dibunuh, akan tetapi juga binatang itu makhluknya Allah dan mencari makan. Kita menilik cerita atau kisah Al-Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali ini kitabnya Masya Allah sangat banyak sekali. Salah satunya adalah Ihya Ulumuddin, kitab yang fenomenal. Bahwasanya kisah ini disebutkan dalam kitab Nasha'ihul Ibad oleh Syekh An-Nawawi, bahwasanya Al-Imam Ghazali ketika beliau meninggal dunia, ada sahabat karibnya, ada sahabat dekatnya bermimpi dan bertanya kepada beliau, Imam Ghazali, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Allah merahmatinya dikarenakan satu hal, bukan dikarenakan banyak karya beliau, bukan dikarenakan banyak sholat dan puasa beliau, ibadah beliau, akan tetapi suatu hari beliau ketika menulis ada lalat, yang mana lalat ini hinggap ke mangsi atau tempat mangsinya Imam Ghazali, yang mana lalat ini minum di situ, dan Imam Ghazali tidak mengusirnya, menunggu sampai lalat itu kenyang. Setelah kenyang, lalat itu pindah sendiri tanpa diusir oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan dari kitab dan ibadahnya, akan tetapi dikarenakan beliau membiarkan lalat yang minum hingga puas ke tinta beliau. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Para sahabat Abi Fatih, dari kisah ini mari kita cermati, kita rasakan di hati kita. Walaupun binatang-binatang kecil yang di sekitar kita, semisal semut, boleh kita bunuh, akan tetapi Masya Allah, mereka juga makhluknya Allah, mencari rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dibunuh, jangan sampai dibunuh. Siapa tahu apabila kita membiarkan mereka, kita hanya mengusir sajalah. Kalau misalnya ada semut yang mengotori rumah, kita usir saja, kita bersihkan. Apabila ada semut yang menggigit kita, kita buang tanpa membunuhnya. Kalau misalnya dibunuh tidak apa-apa, tapi misalnya dibuang saja. Apabila ada semut yang hanyut, kita selamatkan. Siapa tahu ini sebab musabab ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat Abi Fatih, marilah mulai sekarang kita tanamkan dalam hati kita rasa rahmat, rasa sayang kepada semua makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, terutama manusia. Apabila semut saja kita tidak berani untuk menyakitinya, apalagi hati sesama saudara muslim kita, sesaudara mukmin kita. Masya Allah, mari mulai sekarang kita tanamkan dalam hati kita rasa sayang kita kepada semua makhluknya Allah tanpa terkecuali. Siapa tahu dikarenakan kita rahmat sayang kepada semua makhluknya Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat Abi Fatih, semoga ini bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.